Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurus Ainun Naimah, kelas F3 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua karakter Islami yang dikaitkan dengan kondisi psikis terkini, yakni tawakal dan ikhlas sebagai kunci untuk melepaskan stres dan kecemasan di era digitalisasi ini. Jadi terdapat banyak aspek kehidupan manusia yang telah berubah secara signifikan di era digital ini, yang dimana dalam aktivitas sehari-hari kita seperti akses informasi, komunikasi yang instan, dan berbagai layanan daring yang telah dipermudah berkat adanya teknologi informasi dan komunikasi yang dimana semakin canggih. Namun dengan adanya kemajuan ini juga dapat mengakibatkan suatu masalah dalam kesehatan mental, terutama karena tingkatnya stres dan kecemasan pada masyarakat. Coba kalian bayangkan bangun di pagi hari dengan tangan sudah memegang handphone. Kemudian beberapa saat terdapat rentetan notifikasi muncul dari obrolan WA, email pekerjaan, berita terkini, dan tentu saja media sosial yang tak henti-hentinya untuk memamerkan kehidupan sempurna dari orang lain. Dari situlah kita mulai dibanjiri dengan adanya informasi yang lambat laun berubah menjadi tekanan mental. Tekanan mental itu sendiri seringkali tidak kita sadari disebabkan oleh ekspektasi kesempurnaan yang ada di media sosial, meliputi dari masalah citra diri dan adanya rasa takut untuk tertinggal. Akibatnya, generasi digital menjadi terbiasa dengan kekhawatiran dan juga pada kecemasan. Pembahasan pertama, saya akan membahas perihal tawakal. Apa sih itu tawakal dan contoh tawakal dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Jadi tawakal itu dalam ajaran Islam merupakan suatu konsep yang sering diangkat dalam berbagai situasi spiritual. Tawakal berarti menyerahkan segala urusan dan hasilnya kepada Allah setelah mengerahkan segenap tenaga yang dilakukannya. Dalam istilah Arab, tawakal ini berarti berserah diri atau bergantung. Jadi tawakal ialah sebuah sikap menyerahkan segala urusan dan pilihan akhir hanya kepada Allah setelah mengerahkan upaya dan juga usaha secara maksimal. Bukan berarti hal tersebut menyerah tanpa adanya usaha, melainkan menggabungkan usaha manusia dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menentukan hasil akhirnya. Dalam hal ini, Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai landasan dasar yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melalui tawakal, kita dapat belajar untuk tetap tenang dan sabar dalam menghadapi segala tantangan hidup. Tawakal dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa mempercayakan dirinya kepada Allah untuk mendapatkan hasil ujian yang terbaik setelah siswa tersebut mempersiapkan ujian dengan sangat matang. Demikian pula dengan seorang pekerja yang dimana ia hendaknya yakin dan menyerahkan hasil jerih payahnya hanya kepada Allah. Untuk pembahasan selanjutnya itu ikhlas. Apa sih itu ikhlas dan contoh dari ikhlas itu sendiri itu seperti apa? Ikhlas itu melakukan sesuatu dengan niat yang tulus dan hanya karena Allah tanpa adanya mengharapkan pujian, imbalan, atau pengakuan dari orang lain. Ikhlas berasal dari bahasa Arab itu khalasa yang berarti murni atau bersih. Hingga para ulama seperti Al-Qushairi menjelaskan bahwa ikhlas itu membersihkan amal dari keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh manusia sehingga amal itu benar-benar dilakukan karena kesadaran akan Allah semata. Dalam pandangan psikologi Islam, ikhlas itu bentuk penyucian diri dari dorongan ego dan keinginan untuk diakui. Orang yang ikhlas tidak tergantung pada penilaian orang lain, tetapi fokus untuk mencari keridhaan Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ikhlas itu merupakan hal yang sulit karena hati manusia sering tidak menyadari niat tersembunyi di balik amalnya. Oleh karena itu, keikhlasan memerlukan latihan dan perjuangan batin yang terus-menerus. Contohnya itu dalam praktik sehari-hari, ikhlas tampak dalam berbagai bentuk dalam ibadah, seperti seseorang melaksanakan sholat atau sedekah tanpa berharap adanya pujian, melainkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam pekerjaan, seseorang bekerja dengan jujur dan sungguh-sungguh bukan untuk upah, tetapi
meyakini bahwa bekerja itu sebuah amanah dan ibadah. Kemudian dalam menghadapi ujian hidup, seseorang menerima takdir dengan lapang dada karena menyadari bahwa setiap kejadian merupakan bagian dari ketentuan dari Allah yang penuh hikmah. Terus contoh lain itu terdapat seorang guru yang mengajar di daerah terpencil dan diberi gaji dengan kecil, namun guru itu tetap bersemangat karena beliau memandang tugas tersebut itu sebagai amal jariah, sehingga hal ini dapat dinyatakan sebagai bentuk keikhlasan. Selanjutnya itu hubungan antara tawakal dan juga ikhlas. Tawakal dan ikhlas ini saling melengkapi atau mengisi satu sama lain dalam membentuk keseimbangan psikologis. Tawakal yaitu kepercayaan kepada rencana Allah, sedangkan ikhlas adalah penerimaan atas ketentuan dari Allah. Keduanya ini dapat membantu individu dalam melihat peristiwa hidup secara positif dan juga bermakna. Dalam Islam, tawakal ini dapat mengurangi kecemasan terhadap masa depan, dan ikhlas membebaskan hati dari keterikatan pada hasil atau penilaian manusia. Kombo dari keduanya dapat menciptakan ketenangan batin yang merupakan ciri dari jiwa yang tenang. Dengan hal ini, seseorang lebih adaptif, optimis, secara realistis, mampu mengelola stres, dan tetap stabil secara emosional maupun spiritualnya. Selanjutnya membahas perihal tantangannya di dua hal tersebut di era digital ini. Dalam era digital ini membawa banyak kemajuan tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang serius. Arus informasi yang terus-menerus, tuntutan eksistensi di media sosial, dan budaya pencitraan diri menyebabkan stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Sehingga fenomena seperti ini, kecanduan digital dan FOMO dapat mengganggu fokus individu, emosi, dan identitas diri. Selain itu, dengan adanya interaksi daring yang dangkal bisa menurunkan rasa empati dan rasa kebersamaan. Padahal keduanya itu sangat penting untuk kesehatan mental. Dalam budaya digital, inilah yang menekankan validasi eksternal dan juga memicu adanya krisis makna dalam hidup, sehingga membuat banyak orang merasa hampa dan tidak berdaya. Karena itu, tantangan utama di era digital ini adalah menjaga ketahanan mental melalui kemampuan dalam mengelola diri, membatasi konsumsi digital, dan memperkuat nilai spiritualitas serta sosial sebagai penyeimbang dalam menjalani kehidupan yang modern dan serba cepat dan penuh tekanan ini. Untuk pembahasan terakhir itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu bahwa tawakal dan ikhlas sebagai nilai spiritual utama dalam Islam yang dapat membantu menjaga kesehatan mental dan ketahanan psikologis, terutama di era digital ini. Tawakal mengajarkan kita untuk percaya dan pasrah hanya kepada Allah setelah berusaha, sehingga mengurangi kecemasan, sementara ikhlas membersihkan niat dan menumbuhkan ketenangan batin. Sehingga kedua karakter Islami ini saling melengkapi dalam menghadapi stres dan tantangan hidup. Sehingga penting untuk diinternalisasi agar keseimbangan antara kemajuan teknologi dan ketenangan spiritual tetap terjaga. Baik, semoga pembahasan yang saya bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang jelas. Sekian, saya Nurus Ainun Naimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.